يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ahli waris laki-laki dan jumlahnya ada 15. Ke-15 ini mewarisi dengan cara taksib. Jadi kaidah harus kita pahami dulu. Seluruh ahli waris laki-laki mewarisi dengan cara taksib kecuali 3. Siapa saja? Suami, kemudian saudari seibu, dan yang terakhir ayah atau kakek. Taib. Sebenarnya ayah atau kakek nanti bisa mewarisi dengan cara taksib juga, namun dia juga mewarisi dengan cara fard. Maka kita masukkan mereka termasuk orang yang dikecualikan. Untuk mengetes pemahaman, Ana berikan contoh, misalkan seorang wafat nih, meninggalkan kerabat dari ashabul furud, jatahnya seperempat misalkan, ya, dan paman. Nah, paman kan paman kandung ya, paman kandung. Bagaimana cara menghitungnya? Maka kita katakan 4. Untuk yang ashabul furud tadi dia dapat 1. Paman ini kan termasuk laki-laki, ya kan? Termasuk ahli waris laki-laki. Dan tadi kaidahnya seluruh ahli waris laki-laki mewarisi dengan cara ta'sib. Dan di sini sudah ada ashabul furud 1/4. Maka si paman dapat sisanya. Barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya, seorang wafat meninggalkan anak laki-laki saja. Nggak ada ashabul furud. Ya, berapa dapat anak laki-laki? Seluruh harta. Taib. Seluruh harta untuk anak laki-laki. Seorang wafat meninggalkan saudara seayah saja. Saudara seayah saja, tidak ada yang lain. Maka dia dapat seluruh harta. Taib. Seorang wafat meninggalkan misalkan seorang ashabul furud yang dapat setengah. 2 orang. Ada 2 orang ashabul furud dari kalangan ahli waris, dua-duanya dapat setengah. Kemudian dengan paman seayah. Paman seayah. Taib. Maka kita katakan, ya, ini asul masalahnya 2. Untuk yang ashabul furud dapat masing-masing 1. Apakah paman seayah dapat? Jawabannya tidak, karena sudah habis oleh ashabul furud. Nah, ini gambaran ahli waris dari kalangan laki-laki ketika mewarisi. Intinya, semua ahli waris laki-laki mewarisi dengan cara taksib. Ini harus dihafalkan. Semuanya mewarisi dengan cara taksib, kecuali suami, saudara seibu, dan saudara ayah atau kakek. Taib. Mungkin pertanyaan, lalu bagaimana cara suami dan saudara seibu dan ayah atau kakek mewarisi? Bagaimana cara mereka mewarisi? Taib. Kita katakan, pertama, pelajaran tentang suami. Suami itu hanya 2 kemungkinan. Yang pertama, istrinya ketika meninggal. Di sini kan kita berbicara suami jadi ahli waris. Berarti yang meninggal adalah istrinya, ya. Istrinya punya anak atau ada anak, nih lebih tepat ya. Sedang ada anak, ya, ketika istri wafat ada anak yang ditinggalkan dan suaminya, begitu ya. Ada anak atau tidak ada anak. Ketika istri wafat meninggalkan anak dan suami, maka suami dapat 1/4. Jika istri wafat meninggalkan suami tanpa anak, ya, istri wafat tidak ada anak ketika wafat dan hanya meninggalkan suami saja, maka si suami dapat setengah. Mudah, ini saja. Suami tidak keluar dari 2 fard ini, ya. Suami tidak keluar dari fard ini. Imma dia dapat 1/4 atau setengah. Taib. Coba sebutkan fard suami ada berapa? Ya, betul, ada 2, 1/4 atau setengah. Kapan dia dapat 1/4? Jika ada anak. Kapan dia dapat setengah? Jika tidak ada anak. Barakallahu fiik. Taib. Contoh, misalkan seorang wafat meninggalkan, ini yang wafat perempuan ya, anak laki-laki, ya, dan suami. Nah, suami berapa nih?
Ada anak nih, ada anak. Di sini anak mencakup laki-laki dan perempuan. Maka suami dapat 1/4. Barakallahu fiik. Taib. Sisanya untuk anak laki-laki. Berarti asul masalahnya kita langsung tulis 4. Anak laki-lakinya 3, suami dapat 1. Seperti ini ya. Taib. Contoh lain, seorang wafat meninggalkan suami dan saudara kandung. Suami dapat berapa? Saudara kandung ini berarti tidak ada anak ya. Saudara kandung dan suami. Suami dapat setengah karena istri tidak ada anak. Kemudian saudara kandung dapat sisanya karena dia laki-laki. Ya, karena dia laki-laki. Taib. Maka asal masalahnya 2, suami dapat 1, saudara kandung 1. Nah, seperti itu. Taib. Adapun pembahasan saudara seibu dan seayah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.